Iya, sebentar. Ini aja nih. Bentar ya, PSS-nya login. Oke. Baik, dulu itu sudah sampai uji perbedaan antara dua kelompok ya. Sudah kita coba independent sample t-test yang contohnya nilai mahasiswa itu bukan, atau tingkat stres mahasiswa S1 sama S2 ya. Kemudian Mendikbud yang membedakan antara jenis kelamin sama apa ya, IPK ya kalau nggak salah. Kita lanjutkan dulu hari ini untuk uji perbedaan kelompok ya. Kalau kemarin dengan uji perbedaan antara dua kelompok, sekarang kita menuju ke uji perbedaan dua kali pengukuran. Oke. Uji perbedaan dua kali pengukuran ini biasanya dilakukan untuk penelitian yang jenisnya eksperimen ya. Jadi alat ukur untuk penelitiannya itu sama, cuman digunakan dua kali pada sampel yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Jadi untuk uji perbedaan dua kali pengukuran itu alat ukur penelitiannya sama, sampelnya juga sama, hanya bedanya adalah dilakukan di waktu yang berbeda ya, dua waktu yang berbeda. Biasanya nanti ada sampel sebelum dan sesudah, bisa sebelum tes dan sesudah tes, bisa sebelum divaksin dan sesudah divaksin, dan sebagainya. Jadi ada sampel yang sama, kita lakukan eksperimen pre dan postnya ya, sebelum dan sesudahnya. Kemudian untuk uji perbedaan dua kali pengukuran ini biasanya digunakan untuk menguji apakah perlakuan atau treatment pada sampel yang kita berikan itu hasilnya ada perbedaan atau tidak. Saya tulis di sini ya, uji perbedaan dua kali pengukuran. Oke, ini biasanya untuk penelitian eksperimen, kemudian alat dan sampel penelitiannya sama, hanya saja dilakukan dua kali pengukuran di waktu yang berbeda. Oke. Seperti itu.
Nah, supaya lebih mudah memahami, saya kasih contoh. Contohnya, bentar. Kita akan membuat eksperimen. Sampelnya adalah 100 orang di Bandung. Ini relawan ya, relawan vaksin COVID. Nah, kita cek dulu mereka kondisinya sebelum dan sesudah diberikan vaksin misalnya. Ada bedanya nggak badannya sebelum dikasih vaksin sama sesudah dikasih vaksin? Atau misalnya sampelnya adalah anak SMP. Kita memberikan treatment kepada mereka berupa les privat misalnya. Nah, nanti kita lihat sampelnya sama, ini anak SMP. Kemudian misal anak SMP-nya ya 100 anak SMP gitu ya. Nah, treatmentnya adalah les privat. Kita akan melihat apakah ada perbedaan yang nyata antara nilai sebelum dan sesudah anak-anak SMP itu melakukan les privat. Ini adalah contoh untuk penelitian uji perbedaan 2 kali pengukuran. Kalau di ekonomi ya mungkin agak jarang ya penelitian ini. Biasanya sekali lagi kalau untuk uji beda itu biasanya orang manajemen, ini malah lebih banyak digunakan untuk orang-orang IPA ya, sains. Nah, kita bisa menggunakan metode namanya adalah per sample t-test. Oke. Per sample t-test merupakan uji perbedaan 2 kali pengukuran yang termasuk statistik parametrik. Kemudian memiliki syarat data terdistribusi normal. Saya belum ngirim Excel-nya ya Mbak ya. Nah, contoh yang akan kita lakukan hari ini, kita akan ada perbedaan nyata antara sampel ya orang yang aku semua belum minum suplemen penambah berat badan. Ya, jadi kita sampelnya adalah sekelompok orang yang akan kita lihat bobot badannya sebelum mengkonsumsi suplemen penambah berat badan dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Saya kirim dulu ya Mbak anunya, Excel-nya, bentar. Remote ya, saya stop share dulu ya. Save. Berat badan. Oke. Udah masuk belum Mbak Silmi? Ayo,
Sudah saya kirim ya Mbak Silmi, bisa di-share ke teman-teman. Nggih, Bu. Nah, ini datanya. Kita memiliki sampel sekelompok orang, ini cuman dikit. Cuman 10 orang. Bobotnya sebelum mengkonsumsi penambah berat badan, ini datanya. Kemudian sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan, datanya ini, sudah ini ya. Oke. Jadi, pengujian yang pertama, kita mencari data sekelompok orang yang akan mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Ini saya kasih research question-nya, apakah ada perbedaan khasiat suplemen penambah berat badan sebelum dan sesudah diminum. Oke, jadi misal kita perusahaan suplemen penambah berat badan ya. Nah, kita mengumpulkan konsumen kita yang akan membeli suplemen yang kita buat. Kita lihat dulu, kita cari dulu datanya mereka itu bobotnya berapa. Kemudian setelah itu kita minta mereka untuk mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Setelah ditunggu misal 6 bulan atau 1 tahun, kita minta lagi datanya berapa bobotnya sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Nah, di sini kita melakukan penelitian, sampelnya sama, ya ini berupa eksperimen namanya, karena kita memberikan treatment ya. Treatmentnya itu macam-macam, misalnya bisa kita kasih suplemen penambah berat badan, atau suplemen pelangsing, vaksin, les, metode belajar, misal jumlah penjualan sebelum dan sesudah menggunakan IG misalnya dan sebagainya. Jadi treatmentnya itu kita terapkan pada sampel kita, kemudian kita cek nilainya atau hasilnya sebelum dan sesudah diberikan treatmentnya. Oke, saya buka SPSS. Silakan sambil dicoba ya. Oke, saya buka work file dulu. Datanya ini singkat ya, sebelum mengkonsumsi dan sesudah. Nanti mau dikasih nama apa silahkan. Yang penting kalau sebelum itu dia belum minum suplemen, dia sudah minum suplemen ya. Desimal, label, value, missing. Ini sukanya saya left kiri aja. Measure-nya scale ya. Oke. Kemudian saya pilih ya. Saya copy dulu. Copy. Ini datanya saya koma ya, tolong diganti titik karena si SPSS-nya nggak mau membaca koma, jadi diganti titik, saya ganti dulu.
Oke. Silahkan diganti dulu komanya menjadi titik. Setelah itu bisa di copy paste di SPSS-nya. Terus, oke. Ya, ini ya, sudah saya copy paste. Ini data kita, data konsumen kita sebelum minum suplemen penambah berat badan. Terus ini datanya mereka sesudah minum suplemen penambah berat badan. Ini cuma ilustrasi ya. Ini bobotnya udah segini masih mau minum suplemen penambah berat badan tuh ya, penelitiannya lucu ini. Ya nggak apa-apa. Nah syaratnya ini adalah datanya harus terdistribusi normal. Kita cek dulu normalitas datanya. Ada yang ketinggalan atau tunggu dulu ya? Ya, kalau sudah, ini kita cek dulu normalitas datanya, analyze non-parametric test, one sample KS. Oke, ada dua data sebelum dan sesudah. Nah, ini dua-duanya kita pindah ke sini, karena dua-duanya akan kita lihat normalitas datanya. Habis itu, oke. Datanya normal nggak ya? Ini cuman saya ngetik angka untuk eksperimen kita aja. Ya, hasilnya seperti biasa. Untuk normalitas datanya kita lihat pada nilai asymptotic significant to tail. Untuk data sebelum minum suplemen itu p-value-nya 0,2 di atas 5% ya. Kemudian data yang sesudah mengkonsumsi suplemen juga p-value-nya 0,2 di atas 5%, sehingga ini masing-masing data terdistribusi normal ya. Jadi secara keseluruhan datanya memiliki distribusi normal. Untuk rata-rata berat badan sebelum mengkonsumsi itu 84,5. Rata-rata sesudah mengkonsumsi 83 kilo. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini eksperimennya mungkin gagal ya. Sebelum mengkonsumsi, rata-rata berat badan konsumennya 84,5. Kok sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan, justru turun 83,3 rata-ratanya. Nah, setelah ini kita lihat distribusi datanya sudah normal, kemudian bisa kita lakukan uji per sampel di tesnya tadi. Caranya klik analyze, kemudian compare means, nih compare means. Setelah itu cari yang per sampel di tes. Oke, kalau sudah, untuk kotak variabel 1 diisi sebelum mengkonsumsi suplemen, kotak variabel 2 diisi sesudah mengkonsumsi suplemen. Ini sebelum, kita pindah dulu ke sini, sesudah kita pindah di kotak. Udah. Habis itu langsung oke. Nah, ini keluar hasilnya. Oke.
Sama nggak hasilnya? Oke, untuk hasil per sampel statistiknya, rata-rata sebelum mengkonsumsi suplemen itu berat badannya 84,5. Ada 10 sampel ya, 10 individu. Kemudian sesudah mengkonsumsi suplemen, rata-rata berat badannya 83,3. Individunya ada 10. Standar deviasi sama standar error mean. Kemudian ini ada sampel correlation. Di sini Adan saya mute dulu ya. Kita lanjutkan ya. Bentar. Oke, jadi yang atas per sampel statistik, ini deskriptif statistiknya saja, overview secara umum kondisi datanya. Kemudian ini per sampel correlation itu adalah tabel yang menunjukkan ada tidaknya korelasi antara data sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Kita tahu nilai korelasinya dari mana, nilainya adalah ini, nilai correlation ini ya, 0,943. Dengan signifikansinya 0,000. Nah, ini kalau kita lihat dari datanya, artinya bahwa ada hubungan yang erat antara data sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Korelasinya ini cukup tinggi ya, 94%.
dan signifikansinya kan di bawah p-value 1%. Jadi datanya ini, data sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan itu berkorelasi yang cukup tinggi, nilainya 94%. Kalau kita lihat tadi datanya kan memang selisihnya tipis ya, atau deltanya kan kecil-kecil, makanya itu yang menyebabkan dugaannya itu yang menyebabkan korelasinya cukup tinggi. Nah, kemudian tabel yang paling bawah ini yang per sampel test ini yang menunjukkan jawaban dari penelitian kita. Kita lihat nilai signifikan tutilnya, ini signifikansinya 0,134 ya. Ini kan jauh di atas 5% maupun 10%, sehingga dari nilai signifikansinya ini karena tidak signifikan, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengukuran sampel sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya signifikansi tutilnya ini di bawah signifikansi 1%, 5%, atau 10%, yang artinya datanya ini ada perbedaan yang signifikan, maka berapa selisihnya, berapa bedanya sampel kita yang sebelum mengkonsumsi dan sesudah mengkonsumsi penambah berat badan, maka kita lihat pada nilai min ini ya. Selisihnya itu di sini, perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan itu di sini, di min ini. Oke, jadi dari hasil ini saya tulis di tadi ya, sini ya. Oke. Oh, saya copy dulu aja. Nah. Oke, nah ini ya. Tabel di atas menunjukkan besarnya nilai korelasi data sebelum dan sesudah minum suplemen. Nilai hubungannya atau korelasinya sebesar 94% ya, karena outputnya ini signifikan pada alfa 1%. Namun dari hasil uji beda dua kelompok, ternyata tidak ada bedanya data sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Oke. Ini ya. Dari tabel di atas, bentar. Oh, ini ada yang hilang. Mana tadi? Signifikansinya 0,134. Ya. Nilai signifikan 0,134 ya, sehingga tidak
signifikan, yang artinya dari hasil ini tidak ada perbedaan signifikan orang yang signifikan data atau orang berat badan orang sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Oke. Nah, hasilnya kayak gini aja. Gampang kan? Kalau di ekonomi bisa dilakukan untuk eksperimen
Produk ini kita pasarkan dengan marketplace, 6 bulan kemudian bagaimana volume penjualannya, apakah ada perbedaan dengan volume penjualan sebelum menggunakan marketplace gitu ya, misalnya itu. Terus contoh lain, misalnya apa ya, apa sih KKN ya? Kok KKN? Yang ini nih, apa namanya? Ya, KKN. Apakah ada bedanya mahasiswa, kompetensi sosial mahasiswa sebelum KKN dengan sesudah KKN? Jadi KKN itu kita jadikan treatmentnya, sampelnya sama mahasiswa di UNS misalnya. Sebelum melakukan KKN itu kita data dulu kompetensinya mereka bagaimana. Kemudian sudah melakukan KKN, kita data juga nilai kompetensinya mereka itu seperti apa. Nah, jadi ada efeknya enggak KKN yang dilakukan oleh mahasiswa itu untuk meningkatkan skill kompetensi sosial mahasiswa misalnya. Sama kan kayak yang ini. Sebetulnya kita mau melihat efektivitas si suplemen penambah berat badan itu. Ngefek enggak ke konsumen yang sudah minum penambah berat badan ini, ya kan? Nah, makanya kita cari datanya sebelum dan sesudah mengkonsumsi. Nah, ini untuk persampel dites, mungkin ada yang mau ditanyakan atau perlu diulang langkahnya? Gimana? Cukup? Sudah? Nggak usah diulang? Gimana? Perlu diulang nggak? Atau sudah cukup ya? Gimana? Boleh Bu, diulang. Diulang ya? Saya buka dulu. Oke. Hilang lagi. Ya, nggak apa-apa. Yang sini juga hujan lumayan deras. Kalau ada kendala koneksi dan sebagainya, ya oke lah, nggak apa-apa. Namanya juga hujan. Oke ya. Pertama tadi kita buat work file baru. Oke. Datanya kita akan melihat efektivitas kegunaan suplemen penambah berat badan. Nah, makanya kita memiliki data sesudah dan sebelum ya. Yang sesudah sebelum dulu deh. Yang sebelum ini adalah data berat badan konsumen sebelum mengkonsumsi suplemen kita. Kemudian setelah kita berikan suplemennya, kita lihat lagi bobotnya berapa, ada perbedaannya nggak setelah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Sesudah. Jadi ada dua ya. Sampelnya sama, 10 orang itu kita berikan suplemen penambah berat badan. Maka sebelum dia minum suplemen penambah berat badan, kita data dulu berat badannya berapa, kemudian kita kasih suplemen penambah berat badan, kita tunggu misalnya 6 bulan, setahun, setelah itu kita data kembali bobotnya sekarang berapa. Oke, kita copy dulu datanya, berat badan.
Jadi untuk persampel t-test ini merupakan penelitian yang bentuknya itu eksperimen ya. Eksperimen itu kita kasih treatment. Treatmentnya kalau dalam contoh ini kita kasih suplemen penambah berat badan. Contoh yang lainnya misalnya kita kasih treatment promosi barang di marketplace misalnya, atau menggunakan media sosial, atau misalnya kita mau melihat efektivitas vaksin COVID-19. Nah, itu data pasien sebelum kita vaksin dan data pasien sesudah kita vaksin, kondisi kesehatannya bagaimana. Jadi, untuk penelitian persampel t-test ini merupakan penelitian yang bentuknya eksperimen ya. Ada treatment, ada perlakuan terhadap sampel penelitian kita. Nah, kalau dalam contoh ini, perlakuan yang kita berikan adalah memberikan suplemen penambah berat badan. Nah, syaratnya untuk persampel t-test ini datanya memiliki distribusi data yang normal. Oke. Setelah kita copy paste, kita lihat normalitas datanya, klik analyze, compare non-parametric test, kemudian one sample KS. Nah, dua-duanya karena data sebelum mengkonsumsi suplemen dan sesudah mengkonsumsi suplemen ini adalah numerik ya atau nominal, maka semuanya kita cek normalitasnya. Dua-duanya kita masukkan di kotak tes variabilis ini, kita klik OK. Bentar, muncul hasilnya. Hasilnya nih. Ya. Dari hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk normalitas datanya, seperti biasa kita lihat probabilitas asimptotik signifikan detail. Karena ini nilainya adalah 0,2, sebelum minum itu nilainya 0,2, sesudah minum juga nilainya 0,2, maka semua datanya ini memiliki distribusi normal. Kalau normal kan syaratnya nilai asimptotik signifikan detailnya adalah di atas 0,05 ya, atau di atas 5%. Karena syarat distribusi datanya ini sudah normal, terpenuhi, kita bisa melakukan uji per sampel t-test. Caranya klik analyze, pilih compare means, kemudian pilih ini ya, per sampel t-test. Nah, ini ada dua kotak yang harus diisi. Variabel 1 ini kita isi dengan data sebelum minum. Kotak variabel 2 kita isi dengan data sesudah minum suplemen. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Udah keluar hasilnya, bisa kita interpretasikan. Untuk kolom yang paling atas, kolom yang paling atas ini adalah per sampel statistik, kondisi secara umum datanya, rata-rata berat badan sebelum mengkonsumsi suplemen adalah 84,5 kilo. Rata-rata berat badan sesudah mengkonsumsi suplemen adalah 83,3 kilo. Sebelum mengkonsumsi suplemen, sampel kita jumlahnya 10. Kemudian sesudah mengkonsumsi suplemen, sampel kita jumlahnya juga 10. Ini standar deviasinya, kemudian mean errornya. Lalu kotak yang kedua ini menjelaskan mengenai hubungan atau korelasi antara data sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen. Kita lihat ada hubungan nggak? Ada atau tidaknya hubungan, kita lihat di sini ya, nilai korelasinya ini 0,94, ini tinggi sekali ya. Artinya adalah data berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi
suplemen penambah berat badan itu memiliki korelasi yang kuat, yaitu sebesar 94%. Kemudian nilai signifikansinya juga di bawah 1% kan, 0,000. Kemudian hasil penelitian kita itu ada di mana? Ada di sini, kotak paling bawah yang per sampel test. Kita lihat apakah suplemen penambah berat badan itu berkhasiat atau tidak, atau ada bedanya nggak sih orang yang mengkonsumsi suplemen penambah berat badan dengan sebelum dia mengkonsumsi. Kita lihat nilai signifikansinya dulu di sini ya, signifikan tutil ini nilainya 0,134. Ini kan tinggi sekali nih, jauh di atas alfa 1%, 5%, dan 10%. Sehingga dari nilai signifikansi tutil ini menandakan bahwa berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan itu tidak ada bedanya ya, atau dengan kata lain suplemen penambah berat badannya itu tidak berkhasiat. Nah, kalau nilai signifikansi tutilnya ini nilainya di bawah alfa 1 atau 5 atau 10%, itu artinya berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan itu ada bedanya, atau dengan kata lain suplemen penambah berat badan itu berkhasiat gitu ya. Jadi sebelum mengkonsumsi suplemen dengan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan ada perbedaan yang signifikan. Tentunya sesudah mengkonsumsi suplemen bobotnya menjadi naik kan, BB-nya menjadi naik. Atau dengan kata lain tadi, suplemen penambah berat badan ini berkhasiat untuk menaikkan bobot sampel yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, seandainya nilai signifikansi tutilnya ini signifikan, maka perbedaannya berapa? Selisihnya berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen itu berapa? Kita lihat di ini ya, bedanya di min ini. Kalau yang di sebelah sini signifikan. Karena ini nggak signifikan, maka perbedaannya biasanya sangat kecil ya. Jadi sampel kita, objek penelitian kita tadi, berat badannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan itu bedanya hanya 1,19 kilo ya, cuma 1 kilo bedanya. Jadi nggak ada bedanya sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Tuh. Nah, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Mudah ya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi? Silahkan. Atau sudah paham? Sudah? Bu, maaf Bu, ya. Mau bertanya. Tadi yang terakhir yang tidak signifikan yang mana ya Bu? Yang ini Mas, signifikan tutil ini loh. Jadi hasil penelitian kita, tadi kan pertanyaannya, apakah suplemen penambah berat badan yang kita pakai itu signifikan atau enggak ya? Berkhasiat atau enggak kan? Kan kita membuat suplemen penambah berat badan, fungsinya untuk menaikkan bobot kan, menambah BB kan. Nah, kita akan melihat seberapa berhasil atau seberapa besar khasiat suplemen penambah berat badan kita. Makanya kita kasihkan ke orang. Nah, orang itu kita cek dulu sebelum dia minum suplemen berapa bobotnya. Kemudian kita minta minum. Setelah minum,
ditunggu 6 bulan, setahun gitu, berapa bobotnya. Terus kita bedakan saat dia sebelum mengkonsumsi dan sesudah mengkonsumsi itu kita bandingkan, kita lihat kalau ada bedanya berarti suplemen kita berkhasiat menambah berat badan. Tapi kalau nggak ada perbedaan atau nggak signifikan berarti tidak berkhasiat si suplemen kita itu. Untuk hasil penelitiannya ada di kotak paling bawah ini ya, per sample test. Lihat di signifikan total, ini kan 0,134. Jauh di atas nilai signifikansi 1%, 5%, juga 10%. Sehingga dari hasil signifikan totalnya ini, kita bisa bilang bahwa tidak ada perbedaan nyata atau tidak ada perbedaan yang signifikan berat badan sebelum mengkonsumsi suplemen dengan berat badan sesudah mengkonsumsi suplemen. Atau dengan kata lain, suplemen penambah berat badan ini tidak berkhasiat. Kalau signifikan totalnya ini signifikan, misalnya angkanya di bawah signifikansi 1% atau 5% atau 10%, maka kita bisa lihat berapa sih bedanya berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen itu di kotak min ini ya, min. Minnya ini 1,19. Ini selisih berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen. Kalau kita lihat minnya kan cuma 1,19 kilo ya kan, tidak ada 1,5 kilo. Jadi orang yang kita berikan suplemen penambah berat badan itu sebelum dia mengkonsumsi dengan sesudah mengkonsumsi itu bedanya cuma 1 kilo. Makanya kesimpulannya adalah suplemen penambah berat badan kita tidak berkhasiat ya, atau tidak ada bedanya bobot sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen penambah berat badan. Ini oke. Jadi ya kesimpulannya, jadi dari uji per sampel dites diketahui bahwa suplemen penambah berat badan terbukti tidak berkhasiat. Berkhasiat. Oke. Seperti ini ya. Melihatnya itu di signifikansi totalnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Mas. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Kita lanjutkan ke ANOVA atau sudah dulu? Gimana? Kalau mau lanjut, kita lanjutkan ke ANOVA. Yang minggu lalu saya share materinya. Kalau mungkin banyak yang kendala di sinyal, boleh kita sudahi juga. Monggo, saya indifferent aja. Gimana? Gimana? Lanjut? Gimana, Silmi? Bosnya Silmi ya? Ketua kelas, Bu. Mungkin sudah atau gimana teman-teman, mintanya gimana? Katanya mungkin, aku masih tanya. Gimana teman-teman, mau udah apa lanjut? Udah aja gak apa-apa. Kasihan sing terkendala sinyal. Alasannya aneh ya. Ngelesnya apa ya? Oke ya. Ini beberapa kali saya juga
nggak stabil koneksinya. Mungkin putus-putus gambarnya atau suaranya putus-putus juga. Soalnya dipakai YouTube-an juga. Kalau nggak saya kasih YouTube nanti pada mengganggu ke sini. Ini satu SKS ya Mbak ya? Satu Iya, SKS Bu. berapa menit? 50? 50. Kita udah berapa? Setengah jam ya? Gimana, Bu? Kita sudah berapa menit? Setengah jam? Udah Tadi mulainya jam berapa toh? Setengah 7 ya? jam 6:30 ya. Ya udah, kalau gitu kita sudahi dulu ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kan sudah terpenuhi satu SKS. 50 menit. Iya, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita sudahi dulu ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan saya sudah bisa pagi, nggak hujan, jadi bisa lebih lama. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup ya. Selamat malam. Selamat beristirahat atau mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas, Bu. Tugas, Bu. Tugas, Bu. Ya pas suasananya pas hujan ngerjain tugas tuh cocok ya. Oke, gitu. Nangis. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Vita. Yang tadi saya email nggak? Email WA nggak Mbak? Yang Word-nya tadi. Boleh, Bu. Dikirim, Bu. Ya, oke. Saya live ya. Kasih ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.